pemirsa semua, apa kabar? Hai semua, semoga semua sehat-sehat ya. Saya Rahil, Saya Dodi. akan menemani kalian di 30 menit ke depan di Be-Idea, Inspirasi Bisnis Indonesia. Sayang sekali, di episode pertama ini, kita harus bekerja dari rumah masing-masing. Tapi meskipun di rumah, kami tetap siap menghadirkan informasi dan inspirasi bisnis untuk kalian. Yap, pada episode ini kita akan membahas tentang pandemic attack yang menyerang para pelaku usaha bisnis kecil dan menengah. Bener banget. Memang di 3 bulan terakhir kita mengalami masa-masa sulit yang mengharuskan semua kegiatan sebisa mungkin untuk dilakukan di rumah. Masuk Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Menyerang semua sektor, bisnis, usaha kecil dan menengah. Berikut adalah liputannya. Halo, perkenalkan kami dari 21 Barber Line. Saya sendiri Riyad Rizky namanya, sebagai tukang cukurnya. Oke, perkenalkan, nama saya Fauzi Romansyah dari usaha rumahan Lembucing Taylor Anggana. Dua satu Barber ini sebenarnya tukang cukur yang sama-sama tukang cukur pada umumnya, cuman kami lebih berkonsep untuk dipanggil ke rumah. Biasanya usaha kami ini sebenarnya hanya menerima jahitan pakaian, entah itu celana, entah itu baju, seragam, atau merombak pakaian. Yang jelas intinya menerima jahitan pakaian. Barber keliling ini udah sebelum ada wabah corona sudah berjalan. Cuman waktu itu kita belum terlalu kami fokuskan. Jadi waktu itu cuman sekedar kayak ya panggilan-panggilan pribadi apa segala macam. Nah, tepatnya ketika ada wabah kayak gini, udah tuh mulai tuh kita seriuskan, karena mungkin juga kondisi seperti ini orang lagi ngebutuhkan Kebetulan pada saat pandemi COVID-19 ini pemerintah sangat menyarankan untuk semua masyarakat menggunakan masker, terutama masker kain. Jadi kebetulan pemerintah Desa Anggana itu ada membuat mungkin program atau apa, saya juga kurang paham. Dia ingin membagikan 3.000 masker kepada masyarakat yang ada di Desa Anggana. Dan kebetulan dari pemerintah Desa Anggana itu memberi kesempatan untuk kami Lembucing Taylor untuk membantu membuat 3.000 masker tersebut. kita memastikan sebelum melakukan memotong customer, kita memastikan untuk membersihkan alat-alat atau mensterilkan alat-alat dengan memakai desinfektan. Terus kita mungkin memakai hand sanitizer untuk betul-betul memastikan kalau kita juga bersih lah, ibaratnya steril. Gokil sih sebenarnya. Untuk di awal sih sebenarnya kita sempat pesimis gitu, kira-kira untuk panggilan kayak gini nih bakal diterima sama masyarakat Samarinda kah atau enggak. Ternyata setelah dibantu juga dipromosin sama akun-akun publik, akhirnya ya kadang itu seminggu itu udah full booking gitu. Jadi kita juga sempat agak kewalahan lah. Kemudian untuk dalam satu hari tergantung dari kami juga sih ngerjakannya, jadi nggak ada patokannya sehari berapa. Jadi kalau dihitung-hitung kemarin ada yang satu harinya kita bisa sampai 100 sampai 150, bahkan ada yang pernah sampai 200 dalam satu hari. Di zaman sekarang itu segala kegiatan atau segala sesuatu hal itu nggak cuman bergerak di offline aja. Sekarang kita bisa alihkan di online atau apa segala macam.
tergantung gimana kita mengemasnya sih sebenarnya. Pernikahan itu menurut saya sesuatu yang selain sakral juga harusnya indah ya untuk momen-momen setiap pasangan. Cuma karena ada pandemi ini diharuskan menggunakan masker, saya rasa agak sedikit mengganggu ketika pakaiannya atau bajunya sudah yang elegan, udah mewah, dikombin dengan masker yang biasa aja atau masker kesehatan, kayaknya kayak kurang pas aja gitu. Jadi saya mencoba untuk membuat masker yang bisa mengimbangi dari pakaian dan kegiatan acara. Harapannya yang pasti ya pengennya kembali seperti semula, terus perekonomian bukan hanya dari keluarga saya tapi seluruh masyarakat kembali normal, bahkan lebih baik lagi. Dengan adanya virus ini kan juga seakan-akan membuat bumi itu kayak restart ya, kayak diulang lagi. Semoga aja dengan setelah pandemi ini bumi kita semakin lebih sehat aja. Sebenarnya harapan sesegera lah COVID ini hilang lah, karena sangat sebenarnya agak menyusahkan juga untuk, mungkin gak cuman kami aja, untuk semua orang agak menyusahkan. Yang terutama mungkin di segala ekonomi kali ya, karena kalau misalnya begini-gini terus juga mungkin kami bakal kena imbasnya, karena ya dalam perputaran ekonomi itu juga orang mungkin nggak bisa bayar atau apa segala macam ya kan, mungkin panggilan juga agak berkurang, mungkin seperti itu sih. Ada yang berbeda dari coffee shop sosial yang ada di kota Bontang Selatan. Bukan dari menunya, bukan dari tata ruangnya. Namun, konsep yang diusung coffee shop sosial sebagai pusat kegiatan kreativitas di kota Bontang. Coffee shop sosial sendiri telah berdiri sejak tahun 2018. Berawal dari keinginan Fahmi, pemilik coffee shop, untuk memanfaatkan lahan pemberian sang kakek. Kini, sosial menjadi sebuah bisnis sekaligus rumah 20 komunitas di kota Bontang. Pentingnya sebuah relasi itu memang penting banget sih, karena relasi itu kan bagian dari kita untuk meningkatkan interaksi sosial kita ke orang-orang banyak gitu. Dan setiap interaksi sosial pasti ada sebuah support, ada sebuah dukungan. Relasi untuk anak-anak muda ya, semakin banyak relasi semakin mudah insya Allah untuk urusan-urusan tentang event, tentang vendor, sponsor gitu, sama teman-teman di bidang seninya juga. Jadi lebih ke arahnya berpikirnya secara general, secara umum, dan bisa mendapatkan relasi-relasi yang positif. Itu aja sih. Penggunaan nama sosial sebagai branding juga memiliki makna tersendiri, berpaku pada hakikat sebuah warung kopi yang merupakan sebuah wadah bercengkrama, mengobrol, hingga berkenalan dengan orang baru. Bentuk interaksi sosial tersebut yang kemudian diwujudkan dalam ruang coffee shop sosial. Terus melaksanakan event sembari memberikan pelayanan kepada customer bukanlah hal yang mudah. Terutama untuk Fahmi yang masih seorang diri mengerjakan seluruh kegiatan operasional coffee shop. Lingkungan komunitas yang saling membantulah yang menjadi kekuatan keberlangsungan berbagai event di coffee shop sosial. Sebagai coffee shop dan wadah berbagai event yang mengumpulkan banyak massa, pandemi COVID-19 tentunya memberikan dampak terhadap coffee shop sosial. Beberapa event yang telah direncanakan terpaksa ditunda dan dibatalkan. Pandemi COVID-19 tentunya juga mempengaruhi omset penjualan kopi setiap harinya.
Sebagai respon adaptif kepada situasi pandemi COVID-19, coffee shop sosial menerapkan sistem penjualan yang berbeda. Sebenarnya gimana caranya untuk bertahannya? Memang ada beberapa minggu waktu itu kita tutup, kedai tutup, itu ya dilarang untuk berjualan secara offline gitu. Maksudnya membuka kedai. Memang waktu itu dianjurkan untuk online kan, dianjurkan untuk take away. Jadi waktu itu memang kedai nggak ada ngebuat pelayanan berupa take away, tapi karena melihat lagi dari merosotnya omset kedai waktu itu, jadi akhirnya kita coba untuk take away. Kenapa harus take away? Ya untuk mempertahankan income juga waktu itu. Nah, selama COVID memang sangat berpengaruh dalam keberlangsungan kedai. Dan ketika melewati fase itu memang sepertinya untuk di masa sekarang take away itu sangat diperlukan. Coffee shop sosial menjadi contoh sebuah bentuk-bentuk bisnis yang sangat adaptif kepada kondisi sekitar. Bermula dari komunitas, bisnis kopimu bisa menjadi wadah kreativitas yang akan memberikan omset tersendiri. Wah, sayang sekali ya kedai kopi sosial belum bisa ngadain event lagi. Padahal, aku pengen banget loh ke sana. Tapi apapun itu, kita belajar tentang pentingnya relasi dan kreativitas untuk menjalankan bisnis. Bener banget, dari relasi kita bisa mendapatkan pasar, vendor, serta sponsor seperti kedai kopi sosial. Ya pemirsa, setelah ini kita akan mengunjungi FKP Bontang. Apa itu FKP? Jangan kemana-mana, tetap di Be Idea. Inspirasi bisnis Indonesia. Halo pemirsa, balik lagi nih di Be Idea, Inspirasi Bisnis Indonesia. Nah Dot, sekarang kita mau ngapain nih? Nah, tadi kan aku lagi nyari inspirasi untuk bisnis. Nah, sekarang aku lagi nyari tahu cara untuk memulai berbisnis. Karena aku pengen jadi pengusaha muda kayak orang-orang. Wah, keren-keren. Nih ya, kalau gitu kamu bisa belajar di FKP, yaitu Forum Kewirausahaan Pemuda. Nah, di organisasi ini tuh kamu bisa mendapatkan banyak ilmu-ilmu bisnis. Tapi kan sekarang lagi pandemi nih. Gimana cara belajarnya? Kan nggak bisa ngumpul tuh. Tenang Dodi, di masa-masa ini tuh mereka lagi gencar-gencarnya membuat kelas online untuk anggotanya. Nah, untuk lengkapnya langsung saja kita lihat di rubrik di profile. FKP Bontang berdiri sejak tahun 2019 dan telah mengadakan banyak pelatihan kewirausahaan untuk melahirkan wirausahaan muda di Kota Bontang. Organisasi ini merupakan turunan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. FKP Bontang kini di-branding sebagai inkubasi bisnis pemuda yang berfokus pada berbagai keilmuan seputar kewirausahaan, networking, dan penyediaan fasilitas. Selain itu, FKP Bontang juga telah mengadakan berbagai kegiatan mulai dari workshop digital marketing, youth entrepreneur talk show, family gathering, pra-inkubasi, entrepreneur class, dan field trip UKM. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum pandemi COVID-19. Lalu, bagaimana FKP Bontang menghadapi pandemi COVID-19? Perubahan yang terjadi selama pandemi ini sebenarnya banyak sekali. Karena kegiatan yang sudah kita rencanakan dari awal, sudah kita susun jauh-jauh hari, udah terstruktur gitu, harus
tiba-tiba terhenti. Sebenarnya bukan terhenti sih, lebih ke di stop sementara untuk bagaimana kemudian harinya kita menyusun ulang dengan menyesuaikan dari COVID-19 ini. Untuk teman-teman yang tertarik bergabung di FKP Kota Bontang, bisa ikutan di tahun depan. Karena FKP Bontang baru akan membuka pendaftaran batch tuh di tahun 2021. Tenang, buat kami yang belum punya usaha jenis apapun, tetap bisa bergabung kok. Jangan lupa gabung ya. Lalu, bagaimana sih pendapat anggota FKP Bontang dengan kehadiran komunitas ini? Nah, kita akan bertanya pada 2 anggota FKP yuk. Manfaatnya satu, kita lebih banyak mengenal lagi para pengusaha muda, karena kan forum wirausaha ya. Kedua, lebih manfaatnya tambah wawasan juga. Mencari partner bisnis, mencari pasar atau ya itu maksudnya relasi lah ya. Nah, jangan ragu lagi deh buat kami yang berminat jadi wirausahaan untuk gabung di komunitas ini. Sebagai closing, aku kasih pesan-pesan semangat untuk kamu ya. Segeralah dijalankan. Intinya kalau mau maju ya kita harus melangkah itu. Jangan menyerah, terus berkarya, jangan takut gagal. Yang pasti semangat terus dan harus berani mencoba itu. Di tangan saya sudah ada salah satu produk yang dihasilkan oleh anggota FKP nih. Namanya Seblak Cimi. Produk ini tuh menjadi salah satu dari 10 top social seller UMKM di Indonesia berdasarkan salah satu perusahaan besar di Indonesia. Nah, itu tadi adalah liputan dari FKP. Ternyata banyak cara yang bisa dilakukan untuk sharing ilmu bisnis. Apalagi di zaman sekarang yang terbantu dengan adanya internet. Semua jadi lebih mudah. Bener banget, semua sudah lebih mudah berkat internet. Seperti FKP tadi menggunakan media sosial untuk mengajarkan materinya. Habis ini, aku mau daftar jadi anggota FKP agar lebih berkembang seperti Seblak Cimi. Wah, semangat ya. Ngomong-ngomong soal sosial media, habis ini ada informasi menarik nih. Bagaimana cara memaksimalkan sosial media untuk bisnis. Jangan kemana-mana ya, stay tune di Be Idea. Informasi bisnis Indonesia. Hai semua, masih dengan kami yang siaran dari rumah nih, di Be Idea. Informasi bisnis Indonesia. Nah, setelah sebelumnya kita melihat beberapa liputan tentang dampak pandemi terhadap UMKM kita, banyak dari pelaku usaha yang menggunakan sosial media sebagai ajang promosi. Di tengah keterbatasan, para pelaku usaha ini tidak henti-hentinya untuk membuat inovasi di tengah pandemi. Nah, untuk para pengusaha yang sedang berjuang dan untuk para pemirsa di rumah, saya kasih tips nih untuk memaksimalkan sosial media Instagram sebagai media untuk berbisnis. Ini dia B-Tips. Yang pertama, pastikan Instagram kamu sudah mengaktifkan akun bisnis. Caranya adalah pertama, login ke akun Instagram kamu. Kemudian, klik pengaturan atau setting pada pojok kanan di bawah profil, lalu klik account. Selanjutnya, ubah Instagram kamu menjadi Instagram bisnis dengan klik pilihan sign up for a business profile. Klik continue, lalu pilih jenis bisnis yang kamu jalankan. Ada beberapa pilihan di sana. Setelah itu, klik next. Kamu akan diminta untuk melakukan konfirmasi apakah alamat email kamu dan nomor telepon sudah sesuai atau belum. Hal ini untuk memudahkan calon pembeli menghubungi kamu untuk memudahkan proses transaksi. Nah, langkah selanjutnya, kamu akan diarahkan untuk menghubungkan akun Instagram kamu ke akun Facebook. Ini opsional. Setelah ini, kamu bisa memanfaatkan fitur selanjutnya. Yang pertama, Insight. Fitur ini akan memberikan masukan bagi pengguna Instagram bisnis untuk menganalisis siapa saja yang masuk ke profil bisnis.
Di Insight, kalian bisa melihat demografi, usia, serta minat konsumen terhadap bisnisnya. Data ini bisa kamu gunakan untuk menentukan pasar dari produk yang kalian hasilkan. Yang kedua, auto reply. Fitur ini berfungsi untuk membalas pesan DM dengan cepat. Tujuannya agar usaha kalian bisa terlihat sebagai profesional. Cara untuk menggunakan fitur ini adalah dengan masuk menu, setting, pengaturan bisnis, balasan cepat. Usahakan bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang sopan. Bisa juga menggunakan emoticon sebagai pemanis. Yang ketiga, stories dan live. Fitur ini memang sudah sering digunakan. Kalian bisa buat konten menarik atau membuat informasi penting yang perlu pelanggan ketahui. Penonton yang melihat story juga akan tertera datanya di Insight untuk melihat target pasar. Kalian bisa menggunakan story ini dengan cara swipe kanan dengan menggunakan fitur seperti stiker, ask me question, dan polling agar lebih interaktif. Untuk live sendiri, hampir sama dengan story, namun live lebih real time dibanding dengan Instagram. Instagram mengklaim akun yang melakukan live akan mendapat like 1,5 kali lebih banyak dibanding dengan akun yang tidak pernah live sama sekali. Wah, banyak sekali fitur dan cara memaksimalkan sosial media untuk berbisnis, terutama di masa pandemi seperti ini, di mana orang-orang jarang keluar rumah dan bingung untuk mencari informasi dari mana. Nah, bener banget. Selain sosial media Instagram, kita juga bisa bereksplorasi melalui media sosial lainnya, seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, ataupun TikTok. Oke, sepertinya sudah selesai di idea kali ini yang dibawakan dari rumah kami masing-masing. Jangan lupa saksikan informasi-informasi bisnis lainnya hanya di Idea. Inspirasi Bisnis Indonesia akan tayang setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa juga untuk mengikuti sosial media kami di @b_idea.id. Saya Rahil. Dan saya Dodi mengucapkan terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di Idea berikutnya. Bye. Bye.